Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda di Kabar Sumatera bersama saya, Nofri Afandi. Pemirsa, pengurus dan Dewan Pimpinan Kehormatan Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2021-2026 secara resmi dilantik oleh Ketua Umum PMI Pusat, Yusuf Kala. Sebelum dilantik, Ketua PMI Pusat Yusuf Kala membacakan ikrar janji kesediaan kepengurusan PMI dan menyerahkan bendera petaka kepada Ketua PMI Sumut terpilih. Adapun pengurus PMI Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2026 adalah Rahmat Syah dan Edi Siswanto sebagai sekretaris dan dilengkapi kepengurusan lainnya. Sementara itu, Yusuf Kala juga melantik Dewan Kehormatan PMI Sumatera Utara diketuai oleh Profesor Dr. Hasbullah dan 5 anggota lainnya. Rahmat Syah mengatakan sebagai Ketua PMI terpilih, ia siap mengemban amanah. Ia juga menegaskan bahwa PMI Sumut bukan hanya melakukan donor darah, melainkan tugas bencana lainnya. Mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua PMI ini juga mengatakan selamat atas dilantiknya Dewan Kehormatan dan Kepengurusan PMI Sumatera Utara yang baru. Ia berharap PMI Sumatera Utara cepat tanggap untuk membantu bencana apapun. Pertama, kita tidak punya target karena kita hanya siap untuk menangani semua bencana yang ada di sini. Kita berterima kasih bersyukur kalau bencana pulang, tapi selama bencana ada, PMI siap untuk membantu berapapun bencana itu, bencana apapun, tapi kita siap membantu. Kedua, masalah tadi perselisihan ini ada pembunuh, pasti ahlinya juga mengatasi konflik atau teman-teman senior-senior Aceh datang menyelesaikan. Usai melakukan pelantikan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Sumatera Utara menandatangani kerjasama kepalang merahan ke sejumlah universitas dan perguruan tinggi di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad beserta Ketua PMI melantik kepengurusan PMI di 10 kecamatan setempat. Pelantikan berlangsung di pendopo Rumah Dinas Bupati Empat Lawang. Pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia atau PMI kecamatan di Kabupaten Empat Lawang resmi dilantik. Mereka dikukuhkan oleh Ketua PMI Kabupaten Empat Lawang. Pembentukan PMI kali ini difokuskan pada anggota yang berada di masing-masing kecamatan karena dinilai masih sangat minim. Dengan dilantiknya ketua dan anggota pengurus PMI kecamatan diharapkan dapat membantu kegiatan kemanusiaan secara maksimal dan dapat membantu dinas terkait dalam menekan penyebaran kasus COVID-19 di Empat Lawang. Kesiapsiagaan PMI di kecamatan pun harus diutamakan sebagai wujud misi kemanusiaan dalam membantu sesama yang memerlukan donor darah. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad berharap PMI Empat Lawang ke depan terus melakukan kegiatan dan berkolaborasi dengan pemerintah serta organisasi lainnya. PMI harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah berjalan lancar dan dihadiri oleh pengurus PMI Provinsi Selatan. Pasti PMI harus buat kegiatan terus dan itu kolaborasi kerjasama dengan Pemkab, dengan organisasi lain. Yang pasti PMI harus hadir di tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah situasi bencana pandemi COVID-19 ini. Ketua PMI Empat Lawang Happy Safriani berharap dengan terbentuknya kepengurusan di setiap kecamatan dapat memaksimalkan kinerja PMI Empat Lawang. Kedepannya PMI Empat Lawang akan menyiapkan bank darah di RSUD Kabupaten Empat Lawang. Ini kita anggap perlu dengan banyaknya bencana yang sekarang dialami oleh kabupaten. Kalau mengandalkan personil yang dari kabupaten saja agak kesulitan, jadi kita butuh perpanjangan tangan di kecamatan-kecamatan. Harapannya untuk pengurus yang baru dilantik? Ya, harapannya dengan dibentuknya kepengurusan di setiap kecamatan ini bisa memaksimalkan kinerja dari PMI. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad menerima kedatangan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penandatanganan MOU aplikasi Giwang. Penandatanganan nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Empat Lawang dengan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Syahrizal di ruang kerja Bupati. Dengan turut hadir dalam penandatanganan ini yaitu Sekda Empat Lawang, Kadisdikbud Empat Lawang, Kadis Pariwisata Empat Lawang, staf khusus Gubernur serta jajaran Dinas Pariwisata Sumatera Selatan. Kadis Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Syahrizal berharap dengan adanya aplikasi Giwang Empat Lawang
akan menjadi pilot project tujuan wisata di Sumatera Selatan. Di Empat Lawang banyak menyimpan wisata menarik seperti Negeri di Atas Awan, Kecamatan Paikar, pemandian Puyang Putri di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, serta makanan khas Empat Lawang, Lemang Paikar. Dengan adanya aplikasi Giwang, para wisatawan bisa mengetahui spot wisata dan kuliner yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Sementara itu, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad menyambut baik aplikasi Giwang berbasis Android. Bupati juga berharap dengan aplikasi Giwang, Empat Lawang bisa memperkenalkan tempat wisata serta kuliner, sehingga Kabupaten Empat Lawang bisa dikenal lebih luas hingga menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Giwang ini sebuah aplikasi yang di situ bisa ditampilkan semua potensi wisata, lengkap kuliner, bahkan tempat-tempat yang Google Map-nya pun tersambung di situ. Diketahui dari aplikasi Giwang. Tadi bisa mempromosikan pariwisata kita. Semua orang bisa seluruh Indonesia bahkan dunia dengan mengklik itu tahu tentang apa saja potensi wisata yang ada di Palau. Daerah mana saja tujuan wisata, baik wisata kuliner, wisata alam, wisata sejarah, budaya dan sebagainya. Nah, tapi kita lagi ngisi konten itu. Seluruh potensi wisata semuanya lagi kita masukkan dengan operator yang sudah di training oleh mereka, satu di Dinas Pariwisata, satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Aryan Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Bertempat di ruang rapat Madani, pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar Ramah Tamah bersama Kapolres Empat Lawang yang baru. Acara Ramah Tamah ini turut dihadiri unsur Forkopimda serta Kepala OPD Empat Lawang. Pada acara Ramah Tamah ini, Kapolres Empat Lawang yang baru, AKBP Patria Yuda Rahadian, berharap bisa diterima dengan baik di Empat Lawang. Dirinya meminta support, arahan, dan bimbingan, sehingga bersama-sama menuju Empat Lawang Madani. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad mengaku jika Kapolres Empat Lawang yang baru cocok dengan Kabupaten Empat Lawang. Karena Kapolres yang baru merupakan dari Korps Brimob yang akan siap mengamankan kabupaten yang dulu terkenal keras untuk menjadikan Empat Lawang Madani salah satunya keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormati dan Kapolres. Selamat datang di Bumi Kurang Sentral. Kemudian harapan kita ya hubungan yang selama ini sudah berjibaku bersama-sama Polres Empat Lawang dengan Pemkab Empat Lawang yang sudah baik akan lebih baik lagi ke depan. Dan kita yakin dengan tenaga muda tadi dapat trial ini, apalagi dari Korps Brimob belum pernah keluar dari semen ini, baru kali ini keluar. Cocok untuk Palawang, sampaikan sambutan tadi. Beliau tipikal Kapolres paling cocok untuk berada di Palawang. Insya Allah para begal, perampok, baru dengar nama Kapolres kita takut dia. Ini ada teroris, itu harapan kita seperti itu. Ditambah Dandim, apalagi tiga-tiga yang ngaku ini memadurakan karakter yang tersambung. Kapolres, Kajari, ya, luar biasa. Jadi harapannya Insya Allah dengan kehadiran beliau, Empat Lawang lebih baik akan segera. Dari Empat Lawang, Aryan Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. PLT Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi, ikuti pelaksanaan Hari Pangan Sedunia melalui panen sawit perdana. Selain itu, ia juga mengikuti peringatan tersebut secara virtual bersama Menteri Pertanian yang diikuti oleh seluruh provinsi serta kabupaten kota se-Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, PLT Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan panen raya kelapa sawit perdana di Desa Sukadamai, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-41 yang jatuh pada 25 Oktober 2021 dipusatkan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai melaksanakan panen perdana kelapa sawit, PLT Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi langsung mengikuti puncak acara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-41. Acara yang dilaksanakan secara virtual tersebut juga diikuti oleh seluruh provinsi serta kabupaten kota seluruh Indonesia. Dalam acara pelaksanaan panen kelapa sawit ini juga dihadiri oleh para penyuluh pertanian, kelompok tani, KUD, serta beberapa dinas di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. Kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin kita sedang terus bekerja agar kelapa sawit ini betul-betul sustainable, betul-betul memang di satu sisi memberikan pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain juga tetap memberikan keseimbangan di lingkungan dan alam dan lingkungan hidup. Saya kira itu isu-isu penting dan hari ini kita peringati Hari Pangan Sedunia. Terima kasih kepada seluruh petani ya, yang terlibat
para penyuluh, para insan-insan pelaku pertanian, dan pertanian itu bukan sawah saja, termasuk kelapa sawit ya, banyak sektor-sektor perkebunan lain yang telah membantu dan membuat kabupaten ini mengalami melewati pandemi ini dengan tidak ada begitu hambatan yang luar biasa. Ini penting, 2 tahun ini ternyata tetap sektor pertanian yang tumbuh di Kabupaten Musi Banyuasin. Usai mengikuti peringatan Hari Pangan Sedunia ini, PLT Bupati Musi Banyuasin langsung melakukan pemotongan tumpeng tanda syukur kepada Sang Pencipta atas melimpahnya hasil panen kelapa sawit tepat dilaksanakan di Hari Pangan Sedunia ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Yayasan LPM Sriwijaya ini disponsori oleh Child Fund Internasional Indonesia serta Yayasan Budi Asih memberikan bimbingan teknis terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Selain itu, LPM Sriwijaya juga memberikan bantuan alat cuci tangan untuk disebar di 11 sekolah yang telah ditunjuk oleh LPM Sriwijaya. Yayasan LPM Sriwijaya memberikan bimbingan teknis pemahaman pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Walau COVID-19 di Indonesia sudah mulai berangsur berkurang, namun pihak Yayasan LPM Sriwijaya tak ingin hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti banyak anak-anak sekolah terpapar virus COVID-19 saat proses pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara penuh. Pembina LPM Sriwijaya, Wilson, mengatakan dengan bekerja samanya antara LPM Sriwijaya, Child Fund, dan Yayasan Budi Asih agar bersama Dinas Pendidikan kembali membangun SDM anak-anak di Kabupaten Oku yang mulai terancam di masa pandemi. Untuk bersama-sama membangun SDM Indonesia, khususnya di Oku ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa negara itu atau daerah itu sangat tergantung kepada kualitas dari sumber daya manusianya. Nah, salah satu yang mendukung SDM itu menjadi SDM yang tangguh, berkualitas, itu adalah pendidikan. Sementara itu, PLH Bupati Oku, Edward Chandra, memberikan apresiasi yang tinggi kepada LPM Sriwijaya karena telah menjadi salah satu lembaga yang memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga dapat membantu anak-anak sekolah yang ada di Oku. Dari LPM Sriwijaya untuk membantu beberapa sekolah yang ada di Kabupaten dengan Oku dalam rangka melengkapi perlengkapan protokol kesehatan, termasuk membantu siswanya untuk alat tulis ya, tulis dan alat tulis lainnya. Kita ucapkan terima kasih atas nama pemerintah daerah kepada LPM Sriwijaya dan semua kepengurusannya yang telah melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak sekolah. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, masa dari calon kepala desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, nomor urut 01, mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Oki. Mereka meminta adanya pemilihan ulang akibat adanya 167 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia pemilihan kepala desa. Inilah puluhan masa dari calon kepala desa nomor urut 01, Desa Sungai Jeruji, Kecamatan Cengal, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Mereka beramai-ramai datang meminta pemerintah Kabupaten Oki, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau BPMD, untuk memanggil pihak panitia pelaksanaan Pilkades terkait pelanggaran 167 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh pihak panitia. Masa mendesak BPMD untuk melakukan penghitungan suara ulang atau pemilihan ulang di Desa Sungai Jeruji dikarenakan hal tersebut. Menurut mereka, 167 belangko surat suara yang dicoblos lebih dari 1 titik, tetapi masih dalam 1 kolom dinyatakan tidak sah. Herwanto sebagai juru bicara masa pendukung calon kepala desa nomor urut 01. Hal itu disebabkan karena pemilih tidak membuka lebar surat suara. Berdasarkan hasil penghitungan sementara, terdapat selisih 11 suara antara calon kepala desa nomor urut 02 dan nomor urut 01, di mana calon kepala desa nomor urut 01 mendapat 1.521 suara dan nomor urut 02 mendapat 1.532 suara dengan total pemilih 3.056 orang. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Oki, Nur Sula, belum mau memberikan konfirmasi terkait hal tersebut. Masa juga melaporkan hal ini kepada DPRD Kabupaten Oki. Dia tidak mengacu kepada Perbuk. Menurut Perbuk itu sudah dinyatakan sah, tapi sekelompok oknum yang ada di panitia itu dia mengatakan tidak sah dengan dalil belangko. Jadi kami minta kepada pihak terkait, PMD itu camat itu harus ditegakkan keadilan. Dan sekaligus Pak Bupati, dia yang bikin Perbuk, dia harus menegakkan Perbuk dia yang bikin. Jadi kita menolak hasil ya? Saya secara tegas menolak.
Dari Oki, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepala Desa Tanjung Kemala, Kabupaten Oku, Saprianto, secara khusus menjamu Riki di Sulimah, atlet peraih 2 medali emas pada PON ke-20 di Papua. Saat kepulangannya, atlet cabang olahraga Anggar ini disambut sukacita masyarakat Oku. Kepala Desa Tanjung Kemala, Saprianto, secara khusus menjamu Riki di Sulimah, atlet peraih 2 medali emas pada PON ke-20 di Papua. Riki yang merupakan atlet cabang olahraga Anggar ini kembali pulang kampung setelah memenangkan 2 medali emas cabur Anggar untuk kelas individu dan bergu. Saat kepulangannya, Riki disambut sukacita masyarakat Oku, khususnya warga dari Desa Tanjung Kemala. Saat pulang kampung, Riki dijamu makan malam bersama di Cafe Raja Kuliner. Selain jamuan makan malam, Riki juga diberi reward 1 kapling tanah yang diberikan oleh Raffi Kapling. Saat diwawancarai, Riki mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Oku atas doa dan dukungan saat pelaksanaan PON ke-20 di Papua. Mendapatkan pada malam ini mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari Kepala Desa Tanjung Kemala, yaitu satu kapling tanah dari Raffi Kapling. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Di mana malam ini kita juga melakukan tempatnya itu di Raja Kuliner, dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Oku, khususnya Desa Tanjung Kemala, atas doa, support, dukungannya. Saya selaku Kepala Desa Tanjung Kemala sangat mendukung dan memberikan dukungan kepada anak kami Riki Sulimah ini, dikarenakan membanggakan yaitu membangun nama baik Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya Desa Tanjung Kemala. Maka dari itu, pada malam hari ini saya mengajak untuk bertemu dengan anak kami Riki di Sulimah ini, dikarenakan besok anak kami ini akan pulang lagi ke Palembang, ada pertemuan di Palembang. Sementara itu, Saprianto selaku Kepala Desa Tanjung Kemala merasa sangat bangga terhadap putra daerah asli dari desanya. Mengingat Riki tidak hanya membanggakan bagi masyarakat Oku, namun Riki telah membawa nama besar Sumatera Selatan dalam cabur Anggar. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan kawasan industri di Bintan menggelar pelatihan berbasis 3-in-1 di sektor pegelasan. Selain menggelar pelatihan, juga turut meresmikan lembaga pelatihan kerja. Pelatihan berbasis 3-in-1 yang digelar di kawasan industri Lobam Bintan ini merupakan program pelatihan komplit untuk peningkatan kualitas para pekerja industri yang meliputi keahlian, sertifikasi, dan penempatan kerja. Sebagai tahap awal, pelatihan digelar untuk sektor pengelasan dengan 100 peserta dari berbagai perusahaan industri di Bintan. Pelatihan berbasis 3-in-1 sektor pengelasan ini didukung dengan teknologi terkini, serta dilatih oleh instruktur yang telah tersertifikasi. Pelatihan ini digelar Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan PT Bintan Inti Industrial Estate, serta didukung oleh Kementerian Maritim dan Investasi, serta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum menggelar pelatihan, Kementerian Perindustrian yang diwakili Kepala Bidang Pelatihan SDM Kementerian Perindustrian Arif Fadilah turut meresmikan workshop pengelasan bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Menurut Gubernur Kepri, melalui pelatihan akan tersedia SDM berkualitas yang akan menjadi nilai tambah untuk menarik investor berinvestasi khususnya di Kepri. Nah, kalau nanti ada kawasan-kawasan industri lain juga melakukan hal yang sama, ada welding school-nya seperti ini, saya kira itu sangat positif dalam rangka kita membangun daya saing SDM kita. Nah kan kalau SDM yang baik tersedia, ini kan satu nilai tambah untuk referensi kita mengundang para investor untuk menanamkan investasinya di bidang industri di Kepri. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pelatihan berbasis 3-in-1 sektor pengelasan ini telah dilaksanakan sejak 3 tahun yang lalu dengan jumlah peserta 3.700 orang di seluruh Indonesia. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, PT Sumatera Tobacco Trading Company atau STTC bekerjasama dengan Polda Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Pematang Siantar melaksanakan gebiar vaksin yang dipertunjukkan bagi 2.000 warga kota Pematang Siantar. Kegiatan ini digelar di Gedung Olahraga milik PT STTC, Jalan Laut Cimba, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kegiatan vaksinasi yang digelar sejak Jumat pagi kemarin mendapat respon positif dari sejumlah warga. Hal ini terlihat dari sejak pagi, warga mulai memadati lokasi pelaksanaan vaksinasi.
Pelaksanaan vaksinasi massal ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dari petugas yang diterjunkan di lokasi ini. Di pintu masuk, sejumlah warga menjalani serangkaian pemeriksaan oleh seluruh petugas yang berjaga di sekitar lokasi. Setiap warga yang hendak divaksin diwajibkan masuk ke ruangan sterilisasi agar seluruh orang yang berada di lokasi aman dan steril dari virus. Begitupun setelah mendapatkan kartu antrian, setiap warga diwajibkan untuk mengantri menunggu giliran untuk pendataan dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas nakes sebelum vaksinasi. Dengan terlaksananya vaksinasi ini kepada warga masyarakat Pematang Siantar, ternyata setelah kita lihat di lapangan, antusias masyarakat masih sangat tinggi. Masyarakat kita masih banyak yang belum mendapatkan vaksin pertama. Jadi untuk itu saya sebagai putra Pematang Siantar mengucapkan terima kasih kepada pihak STTC atau pihak yang terkait. Saya ucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah mendukung acara ini, dari pihak Menkom dan pihak-pihak yang lain. Untuk hari ini tuh kita ada menyediakan 2.000 vaksinasi. 2.000 vaksinasi. Jadi peruntukannya itu khusus untuk KTP Pematang Siantar. Jadi dikhususkan untuk Pematang Siantar supaya masyarakat bisa lebih sehat lah sudah mendapatkan vaksin. Selain memperoleh vaksinasi gratis, sejumlah warga yang kurang mampu yang ikut dalam vaksinasi ini juga memperoleh bantuan beras dan paket minuman produk dari perusahaan PT STTC. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ada yang unik dalam peringatan Hari Santri Nasional 2021 di Pondok Pesantren Ar-Rahman di Kota Palembang. Para santri yang biasanya hanya memakai seragam muslim, kini ikut mengenakan baju tentara dan pejuang dalam drama kolosal mengusir penjajah. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, peringatan Hari Santri Nasional tahun ini berlangsung hikmat dan meriah di Pondok Pesantren Ar-Rahman. Ratusan santri sejak pagi bersemangat berkumpul di lapangan pesantren yang ada di Jalan Tegal Binangun, Kota Palembang. Sebagai wujud syukur atas karunia dan limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober 2021, para pengurus pondok pesantren bersama ratusan santri menggelar upacara bendera. Usai menggelar upacara bendera, pengurus pondok pesantren memberikan reward atau penghargaan kepada santri-santri pilihan. Di antaranya santri terfavorit, disiplin, teladan, dan penghafal Al-Quran terbaik. Puncak peringatan Hari Santri berlangsung meriah dengan pegelaran drama kolosal yang menceritakan sejarah tentang perjuangan para ulama dan santri dalam mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan. Indonesia merasakan berkah kemerdekaan sudah 76 tahun lamanya. Namun kemerdekaan yang diraih oleh para ulama juga tak lepas dari perjuangan para santri. Santri mempunyai peran penting dalam merebut kemerdekaan, terlebih saat ikut perang menumpas sekutu pada tragedi 10 November. Melalui corong radionya, pidato Bung Tomo dalam menggelorakan semangat rakyatnya setelah terbitnya Resolusi Jihad. Resolusi Jihad menjadi pegangsaan spiritual bagi para pemuda pejuang. Prediksi Inggris meleset jauh. Dukungan logistik yang melimpah, alutsista modern, serta ribuan serdadu ternyata kesulitan menaklukkan Surabaya. Ada terkhusus ya, Hari Santri telah diperingati secara nasional. Ini merupakan kebanggaan kita bagi para santri. Dan ini agar kiranya pemerintah tetap menjaga dan mengembangkan, bukan hanya sekedar memberi ruang saja, tetapi tentu menganggarkan bagaimana agar pesantren, para santri dapat mendapat bagian sebagaimana sekolah-sekolah umum, bagaimana yang lainnya. Jadi tidak terkesan anak santri dianaktirikan, pesantren dianaktirikan oleh pemerintah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mendukung budidaya rumput laut yang masih dalam tahap uji coba. Budidaya rumput laut ini diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di pesisir pantai. Guna memberi dukungan kepada kelompok pembudidaya rumput laut, Bupati Batubara, Zahir, yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Batubara, Antoni Ritonga, serta sejumlah pejabat lainnya langsung meninjau lokasi budidaya rumput laut di perairan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Zahir melihat langsung proses budidaya rumput laut seluas 1 hektar dan berdialog dengan para pembudidaya rumput laut. Budidaya rumput laut di Batubara sendiri merupakan hal yang baru dan masih dalam tahap uji coba. Sebelumnya, para pembudidaya rumput laut sempat mengalami kegagalan, namun setelah melakukan beberapa kali percobaan, kali ini usaha para pembudidaya mulai menunjukkan hasil. Menurut Bupati Zahir, budidaya rumput laut memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga bila dikembangkan dapat meningkatkan taraf perekonomian warga. Bupati juga mengatakan pemerintah Kabupaten Batubara akan membantu menyediakan tempat pengeringan rumput laut pasca panen. Dalam peninjauan budidaya rumput laut tersebut, Bupati juga menyempatkan waktu untuk memberikan bantuan beras dan kain sarung kepada para nelayan yang melintas. Sedang mencoba
pembiakan atau perbanyakan pembudidayaan rumput laut. Nah, ternyata dari luas lahan yang 1 hektar tapi diisi dengan tali yang hanya setengah hektar saja, ini pada umur 15 hari ya sekarang? Iya, 15 hari. 15 hari sudah tumbuh itu rumput laut. Nah, rumput laut ini kita tahu bersama, ini di Jakarta sangat kurang ya bahan bakunya. Nah, kita mencoba memanfaatkan areal perlautan yang ada di Batubara ini untuk melaksanakan budidaya rumput laut itu. Nah, kalau ini nanti sudah matang dalam hitungan kalkulasi keuntungan, profit, kemudian cara budidaya, lokasi yang pas, kita akan kembangkan bersama dengan masyarakat Batubara yang ingin mengembangkan budidaya rumput laut itu. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, setelah sempat terhambat pandemi, pemerintah Kota Palembang terus mempercepat proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang didanai hibah dari pemerintah Australia. Proyek ini ditargetkan dapat selesai pada awal 2023 mendatang. Pemerintah Kota Palembang terus mempercepat proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, hibah dari pemerintah Australia. Sebelumnya proyek ini sempat terhambat akibat pandemi COVID-19. Saat ini progres fisik pembangunan sudah mencapai 31% dan telah memasuki tahap pembangunan instalasi pipa induk dan stasiun pompa sepanjang 8,5 km. Pendanaan pembangunan instalasi IPAL murni berasal dari hibah pemerintah Australia sebesar 450 miliar rupiah. Sementara sambungan pipa induk dan pipa distribusi rumah tangga akan didukung APBN dan APBD. Pembangunan instalasi IPAL ditargetkan dapat rampung di awal 2023, dilanjutkan pemasangan sambungan ke rumah-rumah penduduk. Hosting us here today. We've had a very good meeting. We're very proud to be supporting the water and sanitation projects in Palembang City. The Australian government is very happy to be working together with the atas dukungan semua pihak ya, atas dukungan saya dan mohon doanya proyek ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita sehingga manfaatnya bagi masyarakat kita, utamanya sekarang kita sedang merestorasi Sungai Sekanak Tambidaro yang nanti kita harapkan airnya akan bersih ya, lingkungannya akan rapi ya, tentu dengan hadirnya salah satunya dengan hadirnya IPAL hibah dari Australia. Pengelolaan IPAL akan berada di bawah kewenangan PDAM Tirtamusi. Bila IPAL sudah tersambung ke rumah penduduk, penggunaan septic tank dapat dikurangi secara bertahap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang meninjau kegiatan vaksinasi bagi siswa di SMP Negeri 30 Palembang. Dengan terus berjalannya vaksinasi di Kota Palembang, diharapkan akhir tahun 2021 vaksinasi di kota tersebut tercapai 100%. Vaksinasi bagi pelajar, khususnya yang berusia 12 tahun ke atas, terus dilakukan. Salah satunya di SMP Negeri 30 Palembang yang berada di Kecamatan Seberang Ulu 2. Acara vaksinasi yang digelar di SMP Negeri 30 yang dilakukan pada Selasa pagi merupakan vaksin dosis kedua yang diikuti 500 siswa. Kota Palembang sendiri menargetkan pada akhir Oktober 70% warganya sudah divaksin. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda berharap agar masyarakat yang belum divaksin mendatangi Balai Kesehatan untuk divaksin, sehingga virus COVID-19 Kota Palembang terus membaik dan menjadi zona hijau. Itu saya berharap kepada masyarakat yang saat ini berada di rumah, yang merasa belum mendapatkan vaksin, segeralah datang ke balai-balai kesehatan atau pelaksanaan vaksin dimanapun yang bisa kita ikuti. Karena sekarang ini banyak sekali sekolah, banyak sekali komunitas yang melaksanakan vaksin massal, yang memang digagas juga oleh bersama-sama dengan pemerintah Kota Palembang, sehingga target kita 70% sampai dengan akhir bulan Oktober betul-betul bisa terrealisasi. Nah, harapan kita dengan pelaksanaan vaksin ini sampai dengan 70% akhir Oktober, kita berharap nantinya Kota Palembang bisa zona hijau. Karena saat ini Kota Palembang sudah zona kuning level 2, jadi tinggal selangkah lagi kita akan memasuki new normal zona hijau. Oleh karena itu mohon kerjasamanya, mohon kesadaran dari masyarakat yang saat ini belum juga mengikuti vaksin, karena ini demi keselamatan diri sendiri dan juga orang-orang yang kita cintai. Kami SMP 30 sudah divaksin. Bagaimana dengan Anda? Tidak hanya bagi siswa, vaksinasi di SMP Negeri 30 juga dibuka untuk masyarakat umum yang belum mendapatkan vaksinasi.
Dengan antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, diharapkan pada akhir tahun 2021, 100% warga Palembang sudah divaksin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Meet and Greet founder debut dengan tema sukses menjadi reseller, membuat artis ibu kota Bella Sophie sebagai founder kosmetik tersebut pulang kampung ke Medan. Langkah ini diambil sebagai bentuk motivasi kepada 400 agen dan distributor yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Dengan tema sukses menjadi reseller, artis ibu kota Bella Sophie selaku founder kosmetik tersebut pulang kampung ke kota Medan dengan bertujuan sebagai motivasi bagi para agen kosmetik yang saat ini tengah viral dan digandrungi kaum hawa hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Berlokasi di Ballroom Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Sumatera Utara, Meet and Greet yang dihadiri seluruh agen maupun distributor kabupaten kota seprovinsi Sumatera Utara tampak antusias mendengar arahan yang disampaikan artis ibu kota asal Kota Medan ini. Tak sekedar mencari keuntungan pribadi, Bella juga membuka sebanyak-banyaknya lowongan bagi calon-calon reseller kosmetik miliknya. Karena saat di masa pandemi seperti ini membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Selain digunakan kalangan artis, viralnya produk kosmetik seumur jagung ini juga dikarenakan kandungan kosmetik dibuat dari komponen alamiah dari daun herbal, aloe vera atau lidah buaya, dan minyak daun tea. Varian harga produk kelas premium juga terjangkau, yaitu sekitar Rp280.000 pengguna bisa mendapatkan 4 jenis kosmetik diantaranya moisture toner, pencuci wajah, krim pencerah di waktu siang, dan krim perawatan di waktu malam hari. Agenda acara kita hari ini? Acara ini acara Meet and Greet yang pertama untuk di debut ya. Jadi kita ini pembuka acara pertama karena debut ini baru 2 bulan jalannya. Tapi distributor tunggal Sumut yang paling banyak resellernya. Alhamdulillah. Jadi ya syukur sih. Cuman ini nanti launching tanggal 28 ya. Tanggal 28 ini baru launching. Tapi alhamdulillah sangat-sangat antusias banget rakyat Indonesia. Karena distributor itu di seluruh Indonesia itu udah ada 100 distributor seluruh Indonesia ya. Pertama, kita punya produk ini memang betul-betul asli, bahan-bahannya alami ya. Yang kedua, aman dipakai untuk sampai ke ibu hamil ya, terus juga kualitas premium, harga terjangkau. Tapi harga terjangkau banget, jadi semua kalangan bisa pakai. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kodim 0306 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mengadakan lomba tahfiz tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Salah satu yang menarik dari acara tersebut adalah diadakannya lomba azan dan imam bagi Babinsa di lingkungan Kodim. Acara yang digelar di Pondok Pesantren Islamic Boarding School Insan Cendekia di kawasan wisata Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-76. Peserta sangat antusias terbukti dengan diikuti 200 siswa se-Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh dalam acara yang kali pertama diadakan oleh Kodim 0306 Kabupaten 50 Kota. Selain lomba tahfiz dan lomba dai cilik, juga diadakan lomba azan dan imam bagi anggota Babinsa di lingkungan Kodim 0306. Menurut Dandim 0306 Kabupaten 50 Kota, Letkol Muhammad Deni Nur Cahyono, lomba ini diadakan dalam rangka hari ulang tahun ke-76 TNI serta memantapkan Babinsa di lingkungan Kodim. Bukan karena Babinsa tidak bisa azan atau jadi imam, namun lebih memotivasi agar para Babinsa ini tidak hanya terdepan dalam kegiatan kemasyarakatan, juga lebih aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. Menyelenggarakan lomba tahfiz tingkat SD dan SMP, dai cilik, kemudian yang spesial juga ada lomba azan, kemudian imam sholat bagi Babinsa. Jadi Babinsa merupakan ujung tombak teritorial dari TNI. Jadi harapan kami bahwa selain Babinsa bisa memimpin kegiatan di negari maupun di desa, Babinsa juga bisa memimpin dalam kegiatan ibadah, salah satunya menjadi imam sholat. Dengan adanya lomba ini, harapan saya Babinsa akan lebih berani lagi untuk tampil ke depan menjadi imam, bukan hanya di kegiatan, namun di kegiatan agama, di musola maupun di masjid. Ajang ini rencananya akan digelar oleh Kodim 0306 Kabupaten 50 Kota bersama Pondok Pesantren Boarding School Insan Cendekia setiap tahunnya. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Dinilai tidak sah sesuai dengan putusan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia, sejumlah pengurus kabupaten dan kota PBSI Sumatera Utara berunjuk rasa di depan gedung PBSI Sumatera Utara. Belasan orang yang tergabung dalam forum pengurus kabupaten dan pengurus kota
Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia Sabtu sore melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung PBSI Sumatera Utara, Jalan William Iskandar, Medan, Sumatera Utara. Dengan membawa spanduk dan alat pengeras suara, para massa aksi yang menggelar aksi damai memiliki sejumlah tuntutan. Di antaranya menolak dengan keras kepengurusan Suripno Ngadimin yang dinilai cacat hukum. Berdasarkan putusan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia nomor 5-P-Bauri-2018 menyatakan bahwa kepengurusan PBSI Sumatera Utara masa bakti 2018-2022 tidak sah. Koordinator aksi Ali Yusran Gea mengatakan ini adalah putusan yang final dan mengikat. Artinya tak ada upaya membela diri lagi dan surat-surat dari berbagai lembaga yang mengaburkan putusan tersebut dinilai merupakan rekayasa. Menurutnya Suripno Ngadimin harus mematuhi putusan Bauri tersebut untuk kemajuan olahraga Sumatera Utara, terlebih bulu tangkis di Sumatera Utara. Pertama dan paling utama, kita yang bergabung dalam Forum Pengkap Pengkol PBSI Sumatera Utara dan pecinta bulu tangkis Sumatera Utara berdasarkan putusan pengadilan arbitrase Badan Arbitrase Olahraga Nasional nomor 5 Bauri tahun 2018 menyatakan dalam amar putusan itu bahwa kepengurusan PBSI Sumatera Utara masa bakti 2018-2022 tidak sah. Diketahui sebelumnya pada bulan Maret lalu PBSI Sumatera Utara menggelar musyawarah kota atau muskot yang diikuti 8 klub dari total 14 klub pemilik suara. Namun hasil muskot ini terjadi dualisme antara kepengurusan lama dan kepengurusan baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TVN News dan kanal berita tvnews.com. Saya Novri Avandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.